Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kelompok saya, yaitu Muhammad Rehan Ramadan dan juga Muhammad Rivaldo akan melakukan presentasi terkait tugas yang telah kami selesaikan, yaitu analisis data tentang mental health untuk mata kuliah data mining. Nah, mungkin di sini kita langsung saya masuk ke slide pertama dari pembahasan materi ya. Oke. Nah, pertama ini sebelum kita mulai, kita di sini ada data reprocessing yang mana masuk ke business understanding-nya. Nah, pada tahap ini, di tahap business understanding ini bertujuan untuk menganalisis faktor apakah tekanan akademik atau pekerjaan, durasi tidurnya, finansial, dan juga tingkat depresi. Gunanya adalah untuk memberikan wawasan bagi institusi pendidikan dan juga organisasi kesehatan. Nah, di sini kami juga melakukan assess current situation, yaitu untuk memahami kondisi terkini terkait persebaran data stres dan juga faktor penyebabnya dengan mempertimbangkan perspektif dari mahasiswa, pekerja, dan juga institusi pendidikan. Nah, masalah utama dalam formula data mining problem adalah membangun model prediksi untuk mengestimasi resiko stres atau depresi tinggi berdasarkan variabel yang tersedia, serta bagaimana mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi kesehatan mental. Nah, terakhir ini pada business understanding itu adalah tahap determine project objektif yang mana kami menetapkan bahwa keberhasilan proyek diukur dari akurasi model prediktif dan juga efektivitas visualisasi dalam menyampaikan hubungan antar variabelnya. Oke, bisa dilanjut. Like ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah data understanding. Nah, yang mana pada tahap kali ini kami mulai dengan data collection, yaitu mengumpulkan data set yang berisi variabel-variabel ya yang mendukung seperti tekanan akademik atau kerja, durasi tidur, stres finansial, dan juga tingkat depresi. Nah, data ini menjadi dasar untuk nanti dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mentalnya, ya kan? Selanjutnya dilakukan data description, yaitu untuk memahami struktur dataset, termasuk jumlah observasinya, tipe data apa saja di setiap variabel, serta distribusi nilainya. Tahapan ini sangat penting untuk menentukan langkah pre-processing yang sesuai. Nah, kami kemudian masuk ke tahap exploratory data analysis atau EDA, di mana dilakukan analisis lebih dalam terhadap data visualisasi seperti histogram dan box plot digunakan untuk melihat distribusi data. Sementara heat map digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel. Tahap ini membantu mengidentifikasi pola-pola awal dalam data. Nah, terakhir kami melakukan data quality assessment untuk mengevaluasi akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan juga kebersihan data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pemodelan sudah valid dan juga layak. Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah contoh dari kode pemrograman pada data collection, nah, yaitu memahami struktur dari data jumlah observasi, tipe data, dan distribusi nilai dari masing-masing variabel dalam dataset. Di sini kita memerlukan beberapa library dari Python ya, seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Pplot, Seaborn, Sklearn Preprocessing, yaitu yang dipakai adalah standard scaler, min-max scaler, label encoder, dan juga skitlearn impute yang dipakai itu adalah simple imputer. Nah, di sini kita akan meload dataset dulu untuk nantinya sistem akan membaca ya dataset berupa CSV. Bisa dilanjut. Oke, sekarang sini kita masuk dari hasil ya kan percoding dari data description yang mana kita di sini memakai devinfo dan juga devdescribe yang mana devinfo untuk melihat informasi setiap variabel yang ada dalam dataset dan juga di sini kita memakai devdescribe yang mana gunanya untuk mendeskripsikan ya kan variabel-variabel yang ada di dalam dataset seperti dia ada account-nya berapa,
Terus ada mean dari setiap variabelnya, tanda deviasi, nilai minimal dan nilai maksimalnya semua sudah terdeskripsikan secara uh, kuantitatif ya di sini dengan def describe. Oke, bisa lanjut. Nah, di sini kita sekarang masuk ke EDA atau Exploration Data Analysis, ya kan? Nah, di sini kita mulai untuk memvisualisasikan datanya ya. Di sini kita memakai PLT figure, ya kan? Memakai Matplotlib. Bisa dilihat di sini kolom yang ingin kita visualisasikan adalah kolom dari variabel work pressure, work study hours, dan juga financial stress, ya kan? Bisa dilihat di sini. Nah, masih green ya. Di sini kita membuat label dari tingkat frekuensi, ya kan, dan juga tingkat distribusi dari variabel-variabel yang yang kita visualisasikan. Bisa dilanjut ke selanjutnya. Nah, pada selanjutnya kita memakai visualisasi heat map, ya kan? Yang mana kita melihat yang kita cari, ya kan? Yang mana variabelnya itu seperti yang tadi di awal itu ada work pressure, work study hours, dan juga financial stress. Yang mana semakin merah itu berarti semakin korelasi semakin dekat ya. Lihat. Oke, bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke box plot sekarang. Box plot masih sama untuk variabelnya tetap sama work pressure, work study hours, dan juga financial stress. Oke, lanjut. Nah, di sini kita membuat ya kan visualisasi berupa pair plot dengan Seaborn untuk melihat variabel numerik yang mana tetap sama, variabelnya adalah work pressure, work study hours, dan juga financial stress. Lanjutkan. Sekarang kita masuk ke data quality assessment. Di sini kita untuk data quality assessment-nya masih menggunakan visualisasi berupa box plot, menggunakan matplotlib, matplotlib library. Variabelnya juga masih sama. Kita mengambil variabel yang cukup berperan penting yaitu work pressure, work study hours, dan juga financial stress. Lihat hasilnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rivaldo. Selanjutnya di data quality assessment itu ada completeness. Nah, di sini kita tujuannya untuk mengecek missing values yang terdapat di dataset itu. Jadi kita menggunakan sintaks is_null.sum lalu mengalihkan dengan 100 untuk mengecek persentase dari missing values itu. Nah, jadi ditemukan missing values pada profession, academic pressure, work pressure, CGPA, study status rank, terus job satisfaction, terus sleep duration. Nah, dapat missing values di data-data lain. Selanjutnya ada di data quality assessment lagi di bagian konsistensi. Nah, di sini kita hanya mengecek untuk tipe data per kolom. Jadi kita menggunakan sintaks df.dtypes, terus kita menjumlahkan untuk mencari jumlah dari duplikasi data, yaitu menggunakan duplicate.sum. Selanjutnya, pada tahapan data preparation itu terdapat data cleansing, yaitu imputasi nilai hilang, mean atau median untuk numerik, modus untuk kategorikal, dan juga hapus duplikat. Yang kedua ada data interrogation, tidak dilakukan karena data berasal dari satu sumber. Yang ketiga ada data reduction, fitur selection untuk menghilangkan variabel yang tidak relevan.
Kedua ada PCA jika diperlukan untuk mengurangi dimensi. Yang terakhir ada data transformation. Yang pertama ada encoding data kategorikal, one hot atau label encoding. Terus yang terakhir ada normalisasi data numerik, min, max, atau z-score agar skala seragam. Nah, pada tahap preparation ini bertujuan mempersiapkan data agar siap digunakan dalam proses permodelan. Langkah pertama yang dilakukan adalah data cleansing, yaitu menangani nilai yang hilang dan data duplikat. Untuk nilai hilang pada variabel numerik digunakan metode imputasi seperti rata-rata atau median. Sedangkan untuk variabel kategorikal kita digunakan untuk memakai nilai modus. Data duplikat juga dihapus untuk menghindari bias dalam analisis. Kemudian kami melakukan data integration. Meskipun dalam kasus ini data berasal dari satu sumber, tahap ini penting jika di masa depan perlu menggabungkan data dari berbagai sumber untuk analisis yang lebih komprehensif. Selanjutnya, data reduction dilakukan untuk menyederhanakan dataset dengan menghapus fitur yang tidak relevan atau memiliki korelasi rendah terhadap target. Jika diperlukan, kami juga dapat menggunakan teknik seperti Principal Component Analysis atau PCA untuk mereduksi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Terakhir, kita melakukan tahap data transformation. Data kategorikal dikonversi menjadi format numerik menggunakan one-hot encoding atau label encoding, sedangkan data numerik dinormalisasikan dengan teknik seperti min-max scaling atau z-score normalization. Transformasi ini penting agar data kompatibel dengan algoritma machine learning yang akan digunakan. Nah, pada tahap ini kita memulai dengan data cleansing, yaitu dengan memasukkan data itu dengan sintaks drop duplicates, yaitu dengan in place true, agar menghapus data dengan missing values. Selanjutnya ada data transformation. Di sini kita menggunakan label encoder, yaitu menggunakan library sklearn yang untuk scalar, yaitu kita menggunakan min-max scalar. Nah, di sini kita menggunakan data baru, yaitu disimpan dengan nama clean dataset CSV, lalu kita menampilkan yaitu agar menjadi tabel baru atau data baru. Nah, kesimpulan dari yang kita lakukan tadi yaitu adalah CRISDM, memandu analisis secara sistematis dari pemahaman bisnis sehingga persiapan data. Yang kedua, ada analisis ini dapat menghasilkan model prediksi kesehatan mental berbasis data. Yang terakhir, hasilnya bisa digunakan untuk institusi untuk merancang strategi penanganan kesehatan mental yang efektif. Nah, yang kita lakukan tadi itu adalah dengan business understanding, data sampai data transformation. Nah, selanjutnya kita memilih untuk metode yang akan kita gunakan. Nah, kita di sini menggunakan metode linear regression. Nah, linear regression ini adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian dari suatu peristiwa yang memiliki dua kemungkinan, binary classification seperti tertekan atau tidak tertekan. Nah, metode ini menggunakan fungsi sigmoid atau dalam kurung logistic function untuk mengubah input menjadi nilai probabilitas antara 0 atau 1. Nah, logistic regression ini memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen, misalnya tekanan akademik, durasi tidur, stres finansial, dengan variabel dependent biner, misalnya resiko depresi seperti ya atau tidak. Model ini tidak hanya memprediksi kelas, tetapi juga memberikan seberapa besar kemungkinan seseorang berada dalam satu kategori yang sama. Keunggulan metode ini sederhana, cepat, dan mudah diinterpretasikan, terutama ketika kita ingin memahami pengaruh masing-masing faktor terhadap kemungkinan terjadi masalah kesehatan mental. Lalu di sini ada alasan di mana kita mengapa mengambil metode linear regression. Yang pertama, sesuai dengan tujuan prediksi klasifikasi. Tujuan utama proyek ini adalah memprediksi resiko mengalami stres atau depresi tinggi yang merupakan bentuk binary classification, misalnya berisiko tinggi versus tidak berisiko. Yang kedua, probabilistic output yang interpretatif. Logistic regression memberikan probabilitas sebagai output yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat resiko seseorang, bukan sekedar klasifikasi kaku.
Ini sangat membantu dalam penentuan ambang batas intervensi. Misalnya jika probabilitas di atas lebih dari 70%, maka tidak perlu tindakan. Yang terakhir, mudah